Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamhur Nuno Pasti, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata sebagai berikut. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolok ukur yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua yaitu siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Pertama, menghadap kepada kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin melakukan diseminasi bersama rekan guru. Berikutnya yaitu mengumpulkan semua rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah diseminasi yang dilakukan di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif serta keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan cuplikan video berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pak Jamhur Nuno Pasti, merupakan calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan tentang pemahaman penerapan budaya positif. Nah, jadi sebelumnya kami ucapkan selamat datang para guru hebat, bahwa hari ini kita bisa belajar bersama untuk saling berkolaborasi, saling mendukung demi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya paparkan, yaitu tentang masalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira kita tahu apa itu profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di sini ada beberapa hal atau konsep utama di dalam modul budaya positif, yaitu tentang yang pertama yaitu tentang masalah perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua nanti tentang masalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan kelas masing-masing bagian. Yang pertama tentang masalah disiplin positif, yaitu di mana di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita tentu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Saya kira kalau kita berbicara tentang masalah disiplin, berarti itu kita akan berhubungan tentang masalah nyaman tidak nyamannya, enak tidak enak. Nah, ya, sebagai pendidik, kita ini sebagai pendidik tentu kita punya tujuan, yaitu di mana kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapan kita adalah bagaimana para peserta didik atau anak didik kita itu bisa termotivasi itu berasal dari intrinsik, dari dirinya masing-masingnya, dari diri, bukan dari faktor eksternal. Itu yang kita harapkan. Itulah namanya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini yang didengungkan model pembelajaran sekarang ini. Jadi kita itu lebih mengarah kepada disiplin positif. Jadi anak itu bagaimana caranya supaya dia itu termotivasi dari dalam dirinya, bukan dari eksternal. Ya, makanya sekarang kalau kita lihat di raport atau di penilaian tidak ada istilah ranking segala macam, ya. Karena itu adalah faktor eksternalnya. Yang kita harapkan adalah faktor internalnya. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar. Jadi ini terkait dengan masalah disiplin positif yang tadi. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus ada, dan ini biasanya harus kita penuhi, walaupun nanti mungkin di dalam perjalanannya berbeda. Yang pertama yaitu kita sebagai manusia tentu ingin yang namanya bertahan hidup. Jadi tidak ada yang tidak mau hidupnya hilang, ya. Ini ingin tetap eksis, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini rasa kasih sayang dan rasa diterima ini bisa kita lihat bagaimana ketika kita mengajar mendidik anak-anak kadang-kadang berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang mungkin dia itu di sana butuh rasa kasih sayang dan mau diterima. Begitu juga dengan penguasaan. Bagaimana kita melihat anak-anak kita kadang-kadang, ya, baik, rekan-rekan yang seprofesi yang kami banggakan. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep disiplin positif, di sini ada dua, yaitu ada namanya identitas gagal. Biasa kalau kita berbicara tentang masalah disiplin, kita kadang terkonek dengan masalah hukuman. Yang mana hukuman itu tentu akan menyakitkan, akan murid merasa takut, akan
yang bersifat memaksa dan kadang-kadang murid menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Jadi kalau dengan masalah hukuman yang kita berikan. Terus ketika kita memberikan penghargaan terhadap sesuatu atau reward pada anak, ini tentu tidak efektif. Kenapa? Karena ini akan merusak hubungan atau sifat diri. Kenapa saya tidak dikasih? Kenapa dia? Ini efeknya kalau kita memberi penghargaan. Terus yang selanjutnya dia akan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga akan menjadi permasalahan ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak itu punya harga diri ya. Jadi makanya hal-hal seperti ini sebaiknya kita akan tinggalkan ya dengan tentu konsep paradigma baru. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dalam pilihan tertentu. Nah, di sini kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, yang merupakan motivasi ekstrinsik karena itu berasal dari eksternal ya. Jadi anak itu takut sebenarnya ya, dia tidak mau, takut, makanya dia mau dihukum karena takutnya ya. Bukan karena maunya ya, karena takutnya ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Jadi kenapa anak itu dia mau disiplin? Karena dia ada imbalannya. Sama seperti anak kita kalau kita ngasih permen, dia bisa melakukan sesuatu karena ingin dikasih seperti tadi itu, permainan segala macam. Nah, ini tentang masalah penghargaan. Nah, untuk menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri, maka murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya, konsepnya adalah bagaimana nanti anak-anak ini harus bersumber dari faktor internalnya. Dia akan menyadari dirinya sendiri, sehingga itu akan membuat dia merasa nyaman ya. Nah, di sini makanya ada konsep disiplin itu sebuah namanya pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, jadi ini konsep restitusi ini adalah yang mana apa itu restitusi? Nah, ini pendekatan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi terus menuntut untuk melihat ke dalam diri mencari kebutuhan dasar yang mendasari, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Jadi ini yang harus dilakukan ketika anak itu mengalami permasalahan di dalam kelas atau di sekolah kita, maka kita harus menangani menggunakan pendekatan restitusi ini ya. Jadi kita harus tanyakan kenapa Anda melakukan itu? Coba bagaimana kronologisnya Anda melakukan itu? Apa alasan saudara sehingga bisa melakukan itu? Nah, jadi nanti ada tekniknya yang harus kita lakukan ya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi itu dengan gagal, sekarang dengan sukses. Ada namanya konsekuensi, jadi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan berlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, hilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini bedanya antara konsep konsekuensi dengan restitusi ya. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan ya sebenarnya antara pendidik sama anak ya, sehingga itu konsekuensi. Tetapi kalau restitusi itu anak sendiri yang akan menyelesaikan permasalahannya. Kita cuma memberikan memfasilitasinya ya, sehingga anak itu akan memahami bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata salah dan kita akan carikan solusinya yang terbaik menurut dia itu apa. Nah, ini pendampingan lah ya. Itu kalau restitusi itu. Mundur lagi. Ini bedanya ya, perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi ya. Nah, kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu pertama penghukum. Jadi ini harus kita hindari ya, Bapak Ibu sebagai pendidik. Terus membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Jadi yang menghukum ini sebaiknya kita hindari. Kalau membuat rasa bersalah, jadi bagaimana caranya bahwa anak itu sehingga dia mengakui kesalahannya, merasa dirinya dia bersalah. Nah, sebagai teman tentu kita punya teknik ya bagaimana caranya kita sebagai pendidik sama anak itu kayak berteman ya. Itu cara mengatasinya. Terus pemantau. Artinya kita pantau dia sampai solusi yang harus dia yang kita berikan sehingga nanti solusinya permasalahan itu bisa selesai. Kita juga sebagai manajer. Ya, kita maklum bahwa kita sebagai manajer itu memanage bagaimana permasalahan itu harus kita selesaikan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol, misalnya penghukum waktu aturan sekolah, kalau tidak maka tentu akan dihukum sesuai dengan aturan yang dibuat. Terus merasa bersalah, misalnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini contoh ya, contoh kalimat yang membuat bahwa anak itu merasa bersalah. Terus kalau teman, ayo tertib buat bangga kalian, tidak masalah. Nah, ini contoh. Terus kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini contoh pemantau. Kalau manajer, apa tahu nggak kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini contoh ya. Nah, di sini maka ada hal penting yang harus kita lakukan, yaitu tentang masalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini perlu? Kenapa kita tidak membuat peraturan kelas saja? Nah, ini tentu ada perbedaannya ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu anak sendiri yang akan membuatkan dia. Jadi apa kira-kira disiplin positif yang dia yakini pada anak? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas ya? Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Peraturan merumuskan peraturan, keyakinan ya, kira itu. Misalnya contohnya disiplin waktu, belajar dengan antusias, saling menjaga kebersihan, saling membantu bekerja sama. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat sama anak-anak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturannya, lebih berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas sekolah terlibat saat membuat. Jadi nanti anak-anak disuruh membuat keyakinan. Setelah itu ya, yang saya paparkan, kita lakukan forum diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Silakan. Baik. Ya, silakan, Saudara Saiful. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Tinggal dari Bapak Ibu, karena kami ini emosi kami ini selalu ingin melakukan pernyataan yang sifatnya hukuman atau yang membuat ada kesalahan. Sebab itu adalah sangat bagi kami selama ini sangat cepat membuat siswa itu malu dan mengubah tindakannya. Kalau tadi saya lihat di konstitusi, wah kayak minum jamu. Jadi kita tidak tahu kapan dia bisa selesai sama tidak. Tapi kalau hukuman bisa dicontohkan, karena maka ini, karena itu langsung diubah sekarang. Saya contoh begini, Andi, kamu ini membuat kelas dari kami. Sebulan saya kualitas yang baik akibat kamu ini, mama saya kualitas yang baik sudah mulai berikis. Itu sudah salah. Tetapi yang lain langsung besoknya langsung dia baik.
apakah yang saya lakukan ini salah? Ada orang yang sudah berubah baik, minta maaf dan sebagainya. Ya, ya. Ketika saya coba menggunakan penyesuaian institusi, dia seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada ubah-ubah. Ya, ya. Bagaimana pendapat? Tungguin. Oh ya. Baik, terima kasih kepada saudara Pak Syaiful Bahri. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali ya, dan sangat menginspirasi kita bahwa menurut saya, pemahaman saya bahwa yang hukuman itu bukan salah, tapi kurang tepat ya. Jadi kurang tepat, karena di sini ada pilihannya ya. Jadi kalau kita menggunakan hukuman kepada peserta didik, di sana ada dampak negatif. Yang namanya hukumnya sifatnya pendek ya. Jadi suatu saat kalau enggak, yang namanya sifat pendek, dia ada rasa takutnya itu saja ya, rasa takutnya. Bukan karena dia mau berubah diri, karena rasa takut itu makanya dia mau berubah, bukan karena faktor internalnya itu. Ya, yang kita harapkan adalah jangka panjang. Makanya menggunakan konsep model restitusi itu. Kita mau jangka panjang, bukan jangka pendek. Saya kira itu yang tepat menurut saya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Sedikit sambung. Jadi betul mungkin Ya, ya. itu bunyi betul juga. Karena anak yang saya bina itu, yang saya sudah mungkin kecewakan itu setelah dia tamat, kalau saya ketemu dia diam saja. Ya, ya. Mungkin jangan-jangan waktu itu saja dia mengubah sikapnya waktu jadi wali kelas. Ya benar, memang Setelah sekali. jadi wali kelas malah dia tidak punya saya lagi. Ya, ya, memang itulah dampak negatifnya. Jangkanya pendek ya. Jadi itu kalau hukuman itu. Makanya sebaiknya harus kita hindari dengan model paradigma baru dunia pendidikan. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Tidak ada lagi ya? Ya, baik sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi ya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi perlu anak-anakku maklumi bahwa yang namanya kesepakatan kelas ini adalah apa yang harus kita sepakati sehingga nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, di dalam pelaksanaan pembelajaran kita menjadi lebih nyaman. Jadi makanya kita butuh namanya membuat kesepakatan kelas. Jadi di masing-masing kita punya keyakinan hal-hal apa yang positif yang harus kita lakukan di dalam kelas ini ya. Sehingga nanti itu yang kita harus sepakati. Sehingga di dalam pelaksanaan proses pembelajaran ke depannya kita bisa berjalan sesuai dengan harapan. Contoh sederhana, misalnya kita sepakat bahwa di kelas ini kita harus saling menghormati. Nanti saya kasih sticky note-nya di sini ya. Ya, nanti masing-masing orang akan menulis ya. Nah, nanti kalau yang sama nanti kita satukan ya. Jadi ini untuk kita membentuk sebuah kesepakatan kelasnya. Ya, yang belum silakan ditulis. Ya. Sopan santun antar teman. Nah. Yang keempat, ini sama tidak tidak menjaga bersama, tidak boleh ya, tempat waktu tidak boleh ya. Tidak makan saat pembelajaran. Nah, yang kelima ya sama saling menghargai ya, ini kan santun menjaga sikap dan sopan santun antar teman atau saling menghargai ya ini. Terus ini berangkat ke tempat bersama boleh ya, saling menghargai saya ini biar membuat kegaduhan ya. Yang tidak jadi ini. Jadi ada 4 ini sudah kita rangkum semua inti dari kesepakatan dan insya Allah nanti ke depannya kita menjadi lebih enak dan nyaman ya. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi ini akan menjadi budaya kita ke depannya, budaya positif. Jadi hal-hal yang baik ini akan menjadi budaya positif ke depannya. Saya kira itu tentang masalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ini yang dapat kami sampaikan.